Halo Bujang Boten, aku Daus dan di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih sebenarnya jalur masuk PTN SNBP. Mungkin nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Nah, sering nih dikatakan bahwa SNBP adalah jalur paling dinanti dan juga paling diimpikan oleh seluruh siswa kelas 12. Banyak juga yang pengen bisa lolos PTN lewat jalur ini. Bahkan dari seluruh rangkaian jalur masuk perguruan tinggi negeri, salah satu jalur yang terefisien, termurah, dan juga termudah, tapi lumayan menegangkan, ia jalur ini, yaitu SNBP. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Seperti yang aku sampaikan di awal, bahwa jalur ini adalah jalur yang paling mudah untuk diikuti. Karena dalam proses penilaiannya, teman-teman layak atau tidak, atau diterima atau tidak di PTN itu hanya berdasarkan dua komponen, yaitu prestasi akademik dan juga non-akademik. Yang meskipun ada beberapa hal lain, tapi yang paling menonjol itu adalah dua ini. Nah, meskipun faktor penentunya itu nggak cuma dari dua tadi, ada beberapa faktor lainnya, tapi faktor penentu utama tuh ada dua tadi, teman-teman. Jadi secara mudahnya nih, teman-teman tuh hanya sekedar submit nilai dan juga beberapa prestasi dan beberapa berkas teman-teman semua, habis itu udah ditinggal nunggu untuk pengumumannya lolos atau enggak perlu ujian, enggak harus persiapan belajar berbulan-bulan, dan juga enggak perlu pusing buat bisa masuk PTN. Tapi ada tapinya nih, enggak semua siswa kelas 12 itu bisa ikut di jalur SNBP ini. Kenapa coba? Nah, ini dia penjelasannya, teman-teman. Yang pertama, hanya siswa eligible saja yang diperbolehkan untuk mengikuti jalur seleksi ini. Sebenarnya siswa eligible itu apa sih? Jadi, secara mudahnya, siswa eligible adalah siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi ini. Lalu, apa persyaratannya? Nah, pada tahun 2023 kemarin, ada beberapa syarat yang menjadikan teman-teman menjadi siswa eligible. Dan kemungkinan tahun ini akan sama. Yang pertama, sekolah terakreditasi A. Nah, ini bisa mendaftarkan 40% siswanya untuk mengikuti jalur SNBP. Artinya, jika seangkatan kalian tuh ada 100 orang, 100 siswa, maka hanya akan ada 40 siswa yang bisa mengikuti SNBP. Dan pemilihannya nanti bakal aku jelasin setelah ini ya. Yang kedua, sekolah yang terakreditasi B hanya ada 25% saja siswa yang bisa mengikuti SNBP. Yang ketiga, sekolah akreditasi C hanya diperlukan 5% aja, jadi nggak boleh lebih dari 5%. Jadi, nanti sekolah kalian akan mengumpulkan data nilai akademik dan juga non-akademik yang kemudian akan dipilih 40% siswa terbaik kalau sekolah kalian akreditasinya A, dan ini untuk mengikuti seleksi SNBP. Artinya, kalian akan bersaing dengan teman-teman seangkatan kalian untuk bisa mendaftar jalur ini dan kalian nanti bakal diumumin kalau kalian tuh sebenarnya pantas atau tidak atau bisa dikatakan eligible atau tidak untuk mengikuti jalur ini. Jadi kesimpulannya dari banyaknya teman seangkatan kalian yang hanya dipilih itu sekitar 40% aja berdasarkan nilai akademik yakni nilai rapot yang besarannya itu 50% dan juga non akademik seperti prestasi di luar sekolah sebesar 50%. Nah, untuk rapot sendiri yang dijumlahkan hanya dari semester 1 sampai semester 5 aja, nggak semua itu akan dijumlahkan 1 sampai 6. Jadi dari 1 sampai 5 nanti akan dijumlahkan dan dirata-ratain. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang nih memprediksi kira-kira kalian bisa atau enggak jadi siswa eligible untuk bisa masuk dan juga bisa ikut di jalur seleksi ini. Dan ingat, yang menentukan eligible atau tidaknya itu dari pihak sekolah. Jadi sekolah kalian masing-masing yang bakal menentukan siapa saja siswa yang bisa untuk ikut SNBP ini. Tenang, nanti bakal ada pengumumannya kok. Nah, buat kalian yang bisa lolos eligible, beruntung banget sih. Terus gimana kalau udah eligible? Atau kalian udah menyatakan buat bisa masuk dan bisa mengikuti SNBP ini? Kalau sudah, nanti kalian akan memasuki proses selanjutnya yang akan aku jelasin di lain video. Dan untuk memilih program studi dan universitas itu butuh banget yang namanya strategi agar bisa lolos. Jadi, gak asal-asalan milih. Karena strategi itu penting banget di SNBP ini. Nah, buat kalian semuanya harus diproyeksi ini. Kira-kira dengan nilai kalian saat ini yang kalian punya, itu bisa lolos atau enggak di kampus yang kalian impiin. Atau di kampus manapun itu. Nah, kalau kalian penasaran gimana strateginya, kalian komen aja di bawah. Nanti akan aku buatin video strategi yang paling ampuh banget. Tapi ingat, harus diproyeksiin. Kira-kira dengan nilai kalian tersebut, bisa lolos atau enggak di kampus yang kalian impikan atau kampus manapun itu.
Nah, kalau kalian penasaran gimana strategi menempatkan dan juga memilih jurusan dan juga kampusnya, kalian komen aja di bawah. Nanti bakal aku buatin video strategi ampuh yang ini udah dipakai oleh banyak banget dan aku udah ngebantu karena aku tahun kemarin banyak banget ngebantu teman-teman karena aku juga punya media sosial yaitu di TikTok itu udah lumayan banyak banget pengikutnya karena aku udah mulai dari tahun kemarin untuk ngasih tutor dan juga tips and trik buat bisa masuk SNBT dan SNBP dan itu banyak banget yang bisa lolos. Nah, kalau kalian pengen, kalian komen aja di bawah gimana strateginya nanti aku bakal jelasin secara rinci banget. Nah, kalau gitu aku pamit undur diri dulu ya teman-teman. Jika teman-teman pengen tips and trick lolos PTN, jangan lupa subscribe YouTube ini yang akan membantu kalian secara mudah dan tenang aja, ini bakal lolos PTN impian kalian. Dadah!